Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bersimulasi coaching. Kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Lestari Kurniawati, Ibu Endah Solihati, dan saya sendiri yaitu Nopi Maulida, dengan fasilitatornya yaitu Ibu Pur Indratmi MPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Munajat SPD MM. Kasus 1, coachnya yaitu saya sendiri Nopi Maulida, coachi Ibu Lestari Kurniawati, dan Ibu Endah Solihati sebagai pengamat. Pada kasus 2, coachnya yaitu Ibu Endah Solihati, coachi saya sendiri yaitu Nopi Maulida, dan pengamatnya yaitu Ibu Lestari Kurniawati. Selanjutnya pada kasus ketiga, coachnya Ibu Lestari Kurniawati, coachi Ibu Endah Solihati, dan Nopi Maulida sebagai pengamat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lestari Kurniawati. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novi untuk proses coaching. Saya mulai dari pengertian coaching itu sendiri. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Grand 1999. Ya, terima kasih Bu Lestari. Prinsip coaching di sini kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Coaching model Tirta terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kasus yang ketiga, di mana yang menjadi coach adalah Lestari Kurniawati, saya sendiri, yang menjadi coachingnya Bu Endah Solihati, dan yang menjadi pengamat Bu Novi Maulida. Persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Endah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana tadi antara supervisinya gimana? Antara Ibu Endah dengan Pak Pengawas? Bu, bagaimana ya? Ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu Tari, tapi sebelumnya terima kasih sebelumnya saya merepotkan ya Bu Tari ya. Nggak apa-apa Ibu, mangga. Apa yang bisa saya bantu Bu? Terima kasih Bu Tari. Ada yang ingin saya ceritakan. Gini Bu, saya berencana meminta pandangan dari Bu Tari terkait supervisi yang tadi dari pengawas terhadap saya Bu. Oke. Pandangan dari Bu Tari itu tadi. Oke. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini, Ibu Endah mau cerita perihal supervisi yang terjadi tadi antara Ibu dengan pengawas, begitu? Iya, itu benar Bu Tari. Jadi saya kan tadi tegur nih sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi beliau menerima laporan nih dari pengawas yang melakukan supervisi saat tadi saya mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan saat saya mengajar tanpa buku teks itu Bu. Ibu tahu kan, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Saya sudah menjelaskan kepada pengawas tadi itu bahwa saya mengajar itu menggunakan sumber bahan ajar lainnya juga dan tetap mengacu pada kurikulum Bu. Tapi sepertinya Pak Pengawas merasa tersinggung dan melaporkan saya Bu kepada kepala sekolah. Nah, tadi saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah Bu. Oh, jadi Bu Endah ditegur sama Bapak Kepala Sekolah gara-gara Pak Pengawas melapor bahwa Bu Endah selama disupervisi tidak menggunakan buku sumber, seperti itu. Seolah-olah menggunakan referensi lain itu tidak boleh, begitu ya Bu Endah? Iya. Padahal saya sudah mengajar sesuai dengan KIKD-nya, tidak keluar dari materinya gitu ya, jadi memakai sumber referensi pembelajaran yang lain itu Bu. Oh, baik. Bu Endah punya kekuatan apa nih
atau opini yang kira-kira bisa disampaikan untuk untuk memperkuat posisi Bu Endah bahwa sumber belajar yang lain itu tidak menyalahi aturan. Kira-kira apa yang kekuatan yang bisa Bu Endah keluarkan untuk menjelaskan kepada Bapak Pengawas dan Ibu Bapak Kepala Sekolah? Sudah saya jelaskan, Neng. Berbicara sama Bapak Kepala Sekolah, seorang guru itu kan diperbolehkan ya menggunakan beragam sumber gitu ya, tanpa terpaku pada buku paket yang ada. Jadi selama tidak bertentangan dengan pagu aturan dalam kurikulum ya Bu ya. Jadi kan kondisi murid di kelas saya itu kan saya memahaminya kan, dan mereka itu lebih senang belajar jika apa yang saya berikan itu lebih kontekstual gitu. Tidak ada jarak dunia mereka dengan apa yang saya pelajari Bu selama ini. Nah, hal itu dapat saya lakukan. Nah, jika saya memfasilitasi murid dengan beragam konten bacaan atau sebagai referensi yang lain gitu ya Neng ya, dalam belajar, saya juga berharap Pak Pengawas itu hendaknya mengkomunikasikan dulu terkait persoalan saya tadi itu dengan saya terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sebelum ke kepala sekolah, jadi saya dulu lah gitu, kita belajar berbicara dulu berdua gitu, atau tegur saya dulu gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Ibu Endah tempuh supaya hubungan Bu Endah dengan Pak Kepala Sekolah juga pengawas kembali berjalan baik? Saya ingin mengklirkan masalah ini dengan Bapak Kepala Sekolah sekaligus dengan Bapak Pengawas ya, terkait permasalahan kesalahpahaman tadi itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan sumber belajar di luar buku paket itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kurikulum yang ada. Nah, dan yang kedua saya juga ingin menyampaikan meminta maaf lah, memohon maaf pada Bapak Kepala Sekolah ataupun pengawas atas keteledoran saya tadi tidak membawa buku teks gitu ya, buku teks yang jadi saya menggunakan buku teks yang ada atau buku sumber yang ada aja yang di kelas gitu. Bu Endah Saya juga mantep. paham bahwa buku teks itu penting gitu ya. Buku teks itu emang penting nih. Kalau kita misalkan lupa pada materinya, kita bisa lihat lagi gitu. Mantep nih Bu Endah nih. Bu Endah legowo ya, meskipun Bu Endah sebenarnya betul loh, maksudnya menggunakan bahan sumber lain itu malah justru itu lebih bagus ya untuk memperkaya pemahaman peserta didik. Tapi Bu Endah masih mau gitu meminta maaf. Wah, luar biasa. Keren Bu Endah. Terus kira-kira nih, pastikan pada saat nanti Bu Endah dengan kepala sekolah berkomunikasi dengan Pak Pengawas Kasih, sudah memikirkan kira-kira hambatan apa sih yang akan Bu Endah temui nanti? Itu ya, Bu ya. Kita bicarakan dulu sama Bapak Kepala Sekolah, kira-kira waktu yang tepat untuk kita bertiga gitu ya. Khususnya saya sendiri, kalau saya waktu mungkin ada, tapi Bapak Kepala Sekolah atau pengawas kan harus ada waktu khusus ya. Kita minta waktu dulu. Saya akan membicarakan baik-baik. Saya akan pertama meminta maaf dan tidak akan mengulangi lah. Saya tetap akan menggunakan buku teks walaupun menggunakan buku referensi yang lainnya gitu, yang ada di sekolah, sumber yang lainnya. Dan jadi saya minta bantuan kepada kepala sekolah gitu Bu, untuk bertemu dengan Bapak Pengawas. Saya minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan kami atas kejadian waktu supervisi tadi itu. Saya akan meminta maaf. Jadi nanti yang akan membantu Bu Endah memediasi Bu Endah dengan Pak Pengawas itu Bapak Kepala Sekolah. Demikian Bu. Ya. Bagaimana dengan rekan guru yang sebidang misalnya Bu? Bisa ya Bu ya. Saya minta bantuan pada rekan guru yang ada di sekolah saya juga. Nanti minta bantuan untuk bagaimana baiknya gitu saya. Seperti itu. Mantap Bu, mantap. Dan nanti ke depannya Bu, setelah obrolan kita ini selesai, tujuan akhirnya juga tercapai, Ibu berhasil, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya kejadian ini tidak terulang? Insya Allah saya ke depannya walaupun di luar supervisi ya Bu ya, saya akan tetap waktu belajar kegiatan belajar mengajar di kelas itu
akan mempersiapkan pertama buku teks atau materi sumber belajar, baru menggunakan sumber belajar yang lainnya yang relevan. Terus yang kedua, saya juga tidak akan mengajar sesuai dengan, tidak keluar dari kurikulum lah, tidak bertentangan dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Luar biasa Bu Endah upayanya. Semoga berhasil Bu Endah, semoga Bu Endah dan Pak Pengawas juga Bapak Kepala Sekolah kembali tidak ada lagi kendala ya Bu ya dalam berkomunikasi. Semangat Bu Endah. Gimana sekarang? Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya sekarang jadi lega. Amin. Terima kasih atas Alhamdulillah. masukannya. Semoga kedepannya bisa mengajar lebih baik lagi anak-anak diajarkan di kelas. Terima kasih atas masukannya Bu Lestari. Sama-sama, pastinya Bu Endah. Semangat terus Bu Endah. Sampai ketemu lagi Bu Endah. Alhamdulillah. Iya, Gimana luar nih? biasa sekali, luar biasa sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. sebagai pengamat mengamati permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Enda, dan luar biasa sekali ya. Saya tadi mengamati tentang praktek atau langkah kita yang kasus 3 ini, tujuan umumnya itu sangat tercapai sekali saat pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, yang tertuju pada Koci. Kemudian langsung menjawab atau langsung merespon pertanyaan tersebut dengan baik, sehingga tujuan awal di sini sangat jelas tercapai. Kemudian pada saat identifikasi, coach itu memberikan pertanyaan reflektif serta umpan balik ya, bahwa di berdasarkan identifikasi masalahnya itu bahwa coach sangat kecewa ya, karena tadi kan coach ditegur oleh pengawasan itu saat coach menanyakan atau melemparkan pertanyaannya itu luar biasa sekali ya. Jadi potensi yang ada pada coach juga lihat juga pada saat coach melempar. Kemudian pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu coachnya luar biasa keren, sehingga coachnya itu langsung jawab ya. Coach akan melakukan pada rencana aksinya itu akan mengkomunikasikan, kemudian meminta maaf juga tadi ya coachnya, dan pokoknya tanggung jawabnya juga ya. Tanggung jawabnya di sini dengan pertanyaan yang langsung fokus terhadap tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh coach, dan di sini coachnya pun langsung merespon dengan baik, yaitu bahwa coach tadi akan selalu mempersiapkan sumber belajar pada saat coach mengajar, kemudian dan ketika mengajarnya pun coach tidak akan keluar dari kurikulum yang ada. Luar biasa sekali. Jadi kasus 3 ini sudah terpecahkan ya antara panduan pertanyaan yang dilakukan oleh coach, sehingga coachnya pun tidak kemana-mana gitu jawabannya, tertuju kepada satu tujuan itu. Yalah yang dapat saya sampaikan, dan 2 jempol buat coach dan coachnya. Terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama Bu Tari.